Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Salah satu prinsip dalam ajaran agama kita adalah prinsip tawazun. Tawazun itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara lahir dan batin, keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Qasas yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Silahkan kalian mencari untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Tetapi jangan kau lupakan bahwa kalian adalah hidup sekarang, di sini dan di dunia ini. Itu adalah sebagai prinsip keseimbangan dalam ajaran kita yang disebut dengan tawazun. Misalnya saja, Allah menganugerahi kita semua dengan akal, menganugerahi kita dengan ruh, menganugerahi kita dengan jasad atau fisik ini. Maka semua itu harus seimbang, memberikan nutrisi atau makanan yang memang dibutuhkan oleh ketiga unsur hidup kita itu. Kepada jasmani atau jasad, kita memberikan al-ghidha'ul jasadi, santapan jasad kita, santapan untuk kehidupan biologis kita. Misalnya, at-ta'am, makanan. Di dalam Al-Quranul Karim, sehebat apapun manusia, Allah memberikan atau memerintahkan kepada kita adalah prinsip untuk kita itu tidak boleh terus mengosongkan perut, menahan lapar. Allah katakan misalnya dalam salah satu ayatnya, wa kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Itu artinya bahwa kita harus mempertimbangkan, harus memperhatikan persoalan yang kita hadapi berkaitan dengan fisik jasmani kita. Walaupun di situ ada kata-kata selanjutnya, wala tusrifu, janganlah kau berlebihan ketika makan. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kuantitas dan kualitas dalam makanan pun harus diperhatikan. Misalnya, kulu halalan thayyiba, makanlah makanan yang halal dan baik, yang thayyib. Halal secara syar'i, bahwa itu tidak mengandung unsur-unsur yang haram, dan thayyiba mengandung, memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini adalah al-ghidha'ul jasadi. Yang kedua, ada akal. Akal pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai pembeda antara makhluk yang disebut manusia dengan makhluk lainnya. Allah katakan misalnya dalam salah satu ayat yang juga sering kita dengar dalam surat Al-Mujadilah. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat harkat martabat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Jadi nutrisi atau santapan dari akal kita itu adalah ilmu pengetahuan. Dan objek dari ilmu pengetahuan itu segala sesuatu yang ada. Yang terlihat maupun mungkin saja yang tidak terlihat.
alam semesta sebagai objek ilmu pengetahuan, diri kita sendiri sebagai objek pengetahuan, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari juga adalah perilaku yang menjadi objek pengetahuan dari sisi humaniora atau sisi kemanusiaan. Jadi banyak sekali terkait dengan objek pengetahuan ini. Kita diperintahkan untuk secara terbersit bagaimana kita mengutamakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini. Ya, sebagai nutrisi dalam memenuhi kebutuhan akal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengutamakan tentang ilmu pengetahuan ini. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tuna dari pengetahuan, tuna dari ilmu. Sehingga kita tidak menjalani kehidupan ini didasarkan atas kaidah-kaidah keilmuan. Suatu saat Abu Darda, ya sebagai sahabat Rasulullah, berada di Masjid Damaskus. Ada seorang, dia ketika itu duduk dengan seorang yang bernama Kasir bin Qais. Tiba-tiba mereka berdua ini kedatangan seorang tamu ya dari Madinah, ya dari kota Nabi, dari Madinah Al-Munawwarah. Ternyata seseorang ini adalah dia berkepentingan ingin menemui Abu Darda itu. Nah, karena dia tahu bahwa Abu Darda ini orang sahabat Rasul yang pernah mengeluarkan sebuah hadis. Maka saat itu ditanya, "Wahai Abu Darda, apa yang telah Rasulullah katakan kepadamu?" Kemudian Abu Darda mengungkapkan, Rasulullah pernah mengatakan kepada saya, katanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia. Ya. Kemudian di situ diberikan kelebihan antara al-alim dengan al-abid. Rasulullah membandingkan antara seorang alim ya, yang berilmu, yang mencari ilmu dengan orang ahli ibadah. Ya. Kata Rasulullah, perumpamaan, ya, kata Abu Darda disampaikan kepada orang yang mendatangi ini kata Rasulullah, ya, fadlul alim, keutamaan seorang yang berilmu, ya, dengan seseorang alal abid, ya, kepada orang ahli ibadah, diibaratkan seperti kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan cahaya orang yang berilmu itu ibaratnya adalah cahaya bulan purnama. Yang terangnya bulan purnama itu melebihi dari terangnya sekumpulan bintang yang muncul pada malam itu. Artinya bahwa orang yang berilmu itu punya sinar, punya cahaya, punya kelebihan yang demikian hebat. Nah, itulah sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW mengutamakan keilmuan. Bahkan Abu Darda juga mengatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, bahwa dia adalah akan dimudahkan untuk sampai yang menempuh surga Allah. Bahkan dalam hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud itu bahwa selain itu para malaikat mengepakkan sayapnya seraya memberikan apresiasi yang dalam terhadap orang-orang yang berilmu. Bahkan seluruh makhluk binatang juga memohonkan ampun bagi orang yang berilmu ini. Bahkan lebih dari itu adalah ikan-ikan yang ada dalam air yang dalam pun memintakan atau beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu ini. Itulah kelebihan dan apresiasi yang diberikan oleh Rasulullah. Bahkan hadis ini sering kita ketahui, ya, sering kita dengar. Misalnya Rasul mengatakan, apabila seseorang manusia meninggal, ada tiga hal yang tidak terputus bagi orang yang meninggal. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah demikian memberikan atau menjadikan sesuatu yang tidak terputus yang dilakukan pada saat seseorang masih hidup,
walaupun dia sudah meninggal. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ganjarannya terus mengalir bagi orang yang mengembangkan ilmu. Nah, ini adalah al-ghidhaul akli. Bagaimana santapan akal itu. Dan yang ketiga, kita juga harus memberikan nutrisi yang baik bagi rohani kita yang disebut dengan al-ghidhaur ruhi, ya, atau sering disebut dengan santapan rohani. Apa yang dimaksud dengan santapan rohani itu adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Ya. Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum wala fadhkuruni adzkurkum. Ya. Berzikirlah kepadaku agar aku senantiasa mengingatmu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana seseorang diberikan perintah untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Nah ini, bahkan dalam ayat lain, walladzina amanu wa tatmainu qulubuhum ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hati-hatinya tenang karena berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menenteramkan, menenangkan. Ini menunjukkan bahwa zikir kepada Allah menjadikan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, di dalam memberikan nutrisi terbaik bagi rohani kita, santapan terbaik bagi diri kita, bagi rohani kita. Dan zikir yang paling utama tentu adalah sebanyak-banyaknya kita berkomunikasi dengan Allah dan ada pada saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah barangkali saudara-saudara yang di mana saja antum berada, inilah bagaimana ajaran Islam memberikan ajaran keseimbangan. Bahkan kalau kita telusuri alam semesta ini juga oleh Allah diciptakan dengan keseimbangan. Semua ciptaan Allah itu memiliki keseimbangan. Jadi kalau ada sesuatu terjadi di dalam rangka untuk menyeimbangkan dirinya. Ketika kita sakit, kita merasa demam. Demam itu adalah sebagai sinyal bahwa pada tubuh kita itu sedang mengalami atau sedang melakukan keseimbangan dalam jasmani kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa terus mengutamakan keseimbangan dalam hidup ini supaya kita mendapatkan jaminan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.